Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan mengulas mengenai konsumsi, yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan juga contoh beserta kurvanya. Untuk pembahasan kali ini saya akan mengulas mengenai konsumsi, yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan juga contoh beserta kurvanya. Nah, agar lebih dimengerti dan dapat dipahami, mari simak ulasan yang berikut ini ya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian konsumsi terlebih dahulu. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selain itu, tujuan konsumsi yaitu untuk menghabiskan kegunaan suatu barang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya saja kita membutuhkan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kalau kita mengkonsumsi suatu barang, berarti kita itu disebut dengan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu diantaranya tingkat pendapatan. Jadi gini, makin tinggi tingkat pendapatan seseorang, makin tinggi pula tingkat konsumsinya. Dan juga sebaliknya, jika makin rendah pendapatan seseorang, juga makin rendah pula tingkat konsumsi seseorang itu. Yang kedua, ada tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harganya. Dengan kata lain, konsumsi dikurangi pada waktu harga tinggi, dan konsumsi dapat ditingkatkan pada saat barang itu harganya rendah. Dan yang ketiga, sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi kita. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, maka ia cenderung berperilaku konsumtif, yakni kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Dan yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat juga bisa mempengaruhi konsumsi, misalnya untuk upacara tradisional yang memerlukan barang-barang tertentu. Dan yang kelima ada model barang. Model barang yang sedang tren saat ini itu cukup digandrungi masyarakat, itu pasti akan juga memengaruhi konsumsi kita meskipun kita tidak memerlukannya. Selanjutnya adalah kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain. Barang substitusi. Jika seseorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya, biasanya konsumsinya besar. Artinya, konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, melainkan menurut konsumen lain. Artinya berlomba mendapatkan barang yang ingin dibeli. Dan yang terakhir adalah selera konsumen. Selera konsumen setiap orang itu kan berbeda-beda. Contohnya masyarakat Jawa, cenderung itu memiliki seleranya yang berbeda-beda pula dengan masyarakat Sunda, maupun kita sebagai orang Indonesia kepada orang Barat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh konsumsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya di sini adalah permintaan gamis menjelang hari raya. Berikut tabelnya. Model gamis A, B, C, D, dan E. Yang dimana model A itu harganya 120.000, jumlah yang diminta itu 200 gamis. Begitu pula yang B, dengan harga yang 120.000, jumlah yang diminta konsumen adalah 150 gamis. Dan yang C, dengan harga yang 180.000, jumlah yang diminta konsumen ada 120 gamis. Dan D, 200.000, jumlah yang diminta konsumen ada 100 gamis. Dan yang terakhir, model gamis yang E, dengan harga 250.000 dan jumlah yang diminta konsumen hanyalah 70.000. Hal ini menunjukkan semakin tinggi harga suatu produk, maka jumlah yang diminta konsumen semakin rendah. Semakin rendahnya harga suatu produk, maka jumlah yang diminta konsumen pun akan semakin tinggi. Sini saya memiliki kurva permintaan gamis menjelang hari raya. Untuk P, price atau harga. Untuk B, quantity atau jumlah. Untuk yang price-nya 120.000 dan
jumlah atau kuantitinya 200 dihubungkan dengan titik A. Dan untuk yang price-nya 150 dan key-nya 150 dihubungkan dengan titik B, dijumlah dengan yang 180 dan 120 dihubungkan dengan titik C, dan yang P-nya 200 sama key-nya 100 dihubungkan dengan titik D, dan yang terakhir yang P-nya 250 dengan kuantitinya 70 dihubungkan dengan titik E. Apabila kita tarik garis, maka akan menghasilkan kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendahnya pula permintaan suatu barang oleh konsumen itu sendiri. Nah, inilah sedikit penjelasan dari saya mengenai konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian paham ya guys apa yang tadi saya jelaskan, dan semoga aja paham. Apabila dari penjelasan saya tadi ada yang banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.